Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube kita, di YouTube-nya Saiful Mujab, dan kali ini di segmen apa, Yon? Kulineri. Kulineran. Kulineri itu punya siapa sih? Bukan ya? Bukan. Punya orang ya. Jadi kita balik lagi di segmen kulineran, dan setelah kemarin sukses gue menyelesaikan tantangan dari Yono untuk masak. Kali ini kita di challenge oleh diri kita sendiri sebenarnya ya. Di challenge untuk buat apa nih kita hari ini? Kita hari ini mau bikin kopi. Ya, bikin kopi. Oh, bikin kopi. Kamu mau buat apa? Ini apa? Kita dapat produk apa nih? Nah, ini jadi kita dapat produk ada dua ya. Ini adalah kopi. Ya, ini kopi. Ini adalah kopi dari Mahako. Ya, Mahako kopi. Ya, ini jenisnya apa? Nah, di sini tuh udah ada yang kuning ini adalah kopi Arabica. Oke, ini udah kopi ada ya. Arabica, dan Mahako ini adalah kopi dari Banjarnegara, tepatnya Wanayasa, deket Dieng. Oh, ini asli dari petani langsung dari petaninya. Nah, kamu tahu nggak ketika kopi itu ketika semakin tinggi tempatnya itu rasanya semakin enak. Oh gitu. Aromanya semakin kuat. Terutama yang Arabica. Kalau nggak percaya nih, coba nih sini. Coba tekan sininya. Kenceng banget ya aromanya ya. Oh, jelas. Ya ini karena memang benar-benar kopi murni. Yang aku pegang ini jenisnya Arabica, teman-teman semua. Terus yang ini Robusta. Oh, kita bakalan buat apa? Nah, ini dengan dua jenis kopi ini kita mau coba membuat dua jenis minuman juga, Pul. Oke, siap. Pertama nanti kita mau bikin Japanese iced coffee, ya. Tanpa gula ya? Tanpa gula. Kalau aku berhubung karena nggak begitu ini ya, aku lebih suka agak yang ada rasa-rasanya. Aku pingin buat kopi susu kayaknya. Oh, berarti kalau yang cocok buat kopi susu itu yang Robusta. Oh, yang Robusta. Berarti ini buat kamu nih. Ya, ini aku. Ya, ini aku nanti buat dari Robusta. Ini udah dalam bentuk ini ya? Udah di grinder lah ini. Ya, kalau Robusta sudah, yang Arabica belum. Jadi kalau di Mahako itu ada yang pertama ada yang roast bean, dia masih berbentuk biji. Ini recommended banget kalau kamu memang benar-benar pengen menikmatin kopi, karena memang kopi yang fresh, kopi yang enak itu ketika kamu mau nyeduh dulu baru digiling. Nah, itu aromanya itu keluar. Atau mungkin teman-teman yang punya alat-alatnya ini kan kita ada nih grindernya gitu ya. Mungkin kalau punya alat-alat kayak gini boleh banget beli yang masih dalam biji gitu ya. Kalau itu ukuran berapa? Ukuran ini sih halus, yang udah halus nomor 1. 1 atau 2? Nomor 1. Nomor 1 itu. Jadi memang buat teman-teman yang enggak ada grinder di rumah, jangan khawatir karena di Mahako ini juga udah ada yang. Nah, kalau di Mahako itu kita bisa ini nggak sih, bisa misalkan masih dalam bentuk bijian, Mas bisa sekalian di grinderin nggak? Yo, bisa banget kan? Oh, bisa banget. Bisa banget. Jadi bisa banget buat teman-teman yang mau ini. Nah, ini kita udah nyiapin apa aja nih buat Japanese ya. Japanese itu sebenarnya V60 yang dibikinnya itu dengan perbandingan 50% air, 50% es gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan kopi. Ini aku dulu yang bikin ya. Kamu dulu yang bikin. Kita nanti akan pakai timbangan ya ini ya. Kita akan bikin Japanese iced coffee. Ininya udah dipanasin nih airnya. Oh iya, belum. Belum. Oke, kita coba panasin juga ya. Dulu ya. Sambil panasin kita nanti coba grinder ya. Aku bikin Japanese-nya itu aku mau menggunakan 15 gram kopi. Berapa tuh? Kita akan menggunakan 15 gram kopi. Kurang? Berapa tuh? Ya. Udah. Enggak, ini 15,5. Ambil aja. Oke, udah. Udahlah. Nah, udah. Sip. 15,1 cuy. Enggak apa-apa. Ya, kalau kopi itu enggak ada patennya ya. Harum banget, gila. Nah, setelah kopi ditimbang, selanjutnya adalah kita giling kopinya ya. Boleh. Untuk Japanese iced coffee itu sama dengan V60, ya kita menggunakan grindernya itu pada level medium. Untuk membuat Japanese itu sama dengan V60, kita menggunakannya di level medium. Level medium. Kalau di grinderku ini dia di angka nomor 3. Kadang setiap grinder dia punya tingkat kehalusan tersendiri yang ya. berbeda-beda tergantung ini sih. Coba kalibrasinya pas awal sih. Coba kita ini. Oke.
Tutup dulu ya. Coba kita mulai grinder teman-teman. Harum banget, aromanya harum banget ya. Enak banget sih. Enak banget ya aromanya. Iya. Kuat banget aromanya. Ini Ini yang agak kecut-kecut nggak sih? Iya, ini ada Ya, asamnya. Ada asam-asamnya gitu ya? Iya. Kita coba cek lagi 15 ya. Iya, 15. Setelah kita timbang yang selanjutnya itu kita menyiapkan paper filter. Iya, ini paper filter. Iya, itu sama pokoknya kita intinya kalau Japanese itu kita membuat V60 dikasih es gitu. Intinya gitu sih. Gitu. Jadi Ya, ringannya itu lah ya. itu. Kenapa kok dinamai Japanese? Karena memang V60 ini adalah alat dari Jepang. Perusahaan Ario itu perusahaan Jepang. Nah, kenapa V60 namanya? Karena di sini ini cuma alatnya tuh namanya V60. Iya, Dan ini ukuran yang besar ya sebenarnya ya. Ya, itu Ada ukuran yang besar. lebih middle apa yang lebih kecil lagi ada ya? Ada lebih kecil ada. Yo. Oke, selanjutnya setelah kita letakin apa Nah, namanya? paper filter Paper filter, habis itu kita bilas dulu. dengan air ya. Bilas dulu dengan air. Kenapa harus dibilas? Yang pertama untuk membersihkan tisunya. Kita nggak tahu di situ ada debu atau apa. Yang kedua supaya kopi kita itu tidak beraroma kertas. Oh iya. Sekaligus Menetralisir juga memanasi servernya. Nah, kenapa sih kok V60 kok ribet banget ya? Ya memang karena memang Itulah seni dalam menambah. Iya, pertama itu sih. mungkin ya. Tapi yang kedua memang V60 ini diciptakan oleh seorang ahli kimia. Jadi memang metode ini tuh mengutamakan Hitung-hitungan lah ya, sains gitu ya. Ya, mengutamakan Sains gitu ekstraksi. Oh. Jadi kadang itu kalau yang anak kimia pasti tahu. Jadi pada suhu berapa ekstraksi itu akan maksimal. Oke, nanti aku lihat kamu dulu lah selesai bikin V60. Ya. Apa Japanese iced tea ya? Japanese iced coffee. Iced coffee ya. Mas Arti, aduh ini kan kopi. Aku lanjut nanti bikin kopi susu. Aku yang ringan-ringan aja sebenarnya. Kalau aku nanti mungkin pakai berapa gram ya kira-kira ya? Kopinya itu mungkin pakai 80 gram mungkin? Atau berapa? 80 gram banyak kan coy, 10 gram. 10 gram aja ya. Terus kita pindahin ke sini buat kita timbang lagi. Oh iya, kalau Japanese itu, nah jadi kan ini kan gini, kita kan mau membuat kopi 15 gram. Nah 15 gram dan aku mau menggunakan perbandingan 1:12. Dalam 1 gram kopi itu ada 12 gram air. Oke. Gitu. Dan massa jenis air itu satu per satu. Jadi sehingga kalau 10 gram misalnya itu artinya ya 10 mili. Kita taruh sini ya. Oh ini 1:12. Ini kita bikin 1:12. Terus kemudian esnya. Nah, aku kelewatan esnya. Esnya itu di bawah. Esnya itu di bawah. Langsung berarti ya? Langsung, Kan tadi kan berarti kan kita kalau 1:12 itu kita menggunakan 180 air. Artinya gitu kan. 12 kali 15 180. Nah, karena kita mau bikin Japanese maka yang 90 mili itu kita ganti es. Oke. Jadi setengah 90 es, mili. setengah es, setengah air gitu loh. Kayaknya kebanyakan deh itu. Ini berapa? Baru 40. Coba taruh. Nah, lebih kan? Ya kelebihan dikit gak apa-apa. Ya udah. Kelebihan dikit gak apa-apa. Tadi Ini ada 90 berapa? 90 ya. Jadi targetnya 90 tapi ini 94. Enggak masalah. Untuk kopi enggak usah terlalu idealis. Nah, tadi kita sudah menggunakan es 90 gram. Ya. Berarti airnya 90 gram biar dapat 180. Nah, dan suhunya itu 85. Udah 85 kan? siap, Pak. Nah, udah 85. Oke, langsung kita seduh. Kita netralkan dulu timbangannya. Terus kita mulai seduh. Nah, untuk pertama kita seduh dengan 2 kali berat kopinya dulu supaya untuk mendapatkan proses blooming. Terus kemudian blooming itu sekitar 30 detikan. Nah,
kita waktuin sampai 30 detik, kita tunggu sambil ngobrol. Lah inilah enaknya kopi, kita menikmatkan prosesnya. Jadi bukan hanya sekedar kita langsung minumnya, tapi juga kita proses dari awal. Nah, nanti kalau yang aku buat mungkin nanti di sini aja ya. Nah, ini aja ya. Supaya enggak ada ampasnya kan. Ini alatnya namanya apa? French press. Nah, jadi nanti di sini kita akan memasak atau kopinya sebelum nanti kita campur dengan susu. Gunanya blooming itu apa? Jadi ketika proses roasting itu pasti ada zat-zat karbon atau gas-gas lain yang tidak berguna dalam kopi yang itu yang biasanya buat kita tuh kayak lambungnya tuh enak lambung gitu ya? Itu karena memang proses seduhannya nggak tepat. Oke, udah 90. Ini artinya sudah, tinggal kita menunggu proses ekstraksinya selesai. Iya. Gitu. Biar sempurna untuk kopi yang akan kita buat, Japanese ice coffee. Ya, kalau V60 ini pun termasuk dripper ya, jadi penyeduh yang menggunakan kertas. Nah, sejarahnya itu agak unik. Sejarahnya itu sangat unik. Jadi dulu ada di suatu negara, dulu aku lupa negaranya apa, yang memang dia ingin membuatkan kopi untuk neneknya. Nah, tapi cuma neneknya nggak suka ampas. Akhirnya dia pakai buku, nyobek buku, terus kemudian buat nyaring. Akhirnya jadilah menjadi inspirasi alat-alat dripper yang V60 ini. Yang V60 ini termasuk alat kopi muda sekitar tahun 2000-an baru muncul. Tapi cuman memang ini yang memang paling banyak digunakan. Dan tingkat ketenarannya juga udah lumayan. Karena memang ya ini pas banget sih buat kalau kita mau ngerasain kopi yang benar-benar memunculkan taste. Jadi dia tipis tapi semua rasanya itu kebaca gitu loh. Jadi ya coba nanti kita buktikan rasanya ya di sini ya. Kayaknya sih rasanya kuat banget sih. Iya. Selain dari kopinya juga yang bagus, maksudnya dalam artian karena tadi ya kita ini kopi dari pegunungan yang tinggi ya. Yang tinggi dan kemudian freshnya juga dan aromanya juga sangat kuat sekali gitu kan. Ya. Lanjut kan? Ini udah selesai. Nah, ini udah kita tampilkan. Kita mau ini apa? Ya? Kita tampilkan gitu. Apa? Iya. Ini langsung cobain apa nanti nunggu punyamu? Iya, nunggu punyaku dulu aja. Oke. Apa mau nyobain dulu? Nyobain dulu aja lah ya. Haus nih gitu. Nah, ini udah pakai gelas ya. Nah, kalau V60 itu enaknya pakai gelas kecil kayak gini. Coba ya. Sedikit aja. Namanya kopi nggak usah banyak-banyak. Merasa yang penting menikmati gitu kan. Iya, coba dulu ya. Pastikan. Tos dulu dong. Pertama kita cium aromanya dulu. Wah, kuat banget. Apa? Gimana aromanya Bu? Aromanya nggak begitu apa ya. Kalau menurut aku tuh ini aromanya nggak keluar dari tes ketika aku rasakan pertama kali tadi. Ketika tadi masih dalam bentuk biji. Jadi masih ada aromanya ya. Jadi aromanya masih sangat kuat sih. Dan harum. Jadi beda kayak kopi-kopi biasa. Aromanya memang benar-benar wangi. Mungkin karena memang kualitas kopinya sih menurut aku yang menjamin rasa itu. Iya. Pertama gitu. Jadi kalau memang kopinya itu fresh, itu memang masih aroma itu kejaga, apalagi disimpan dalam bentuk biji. Iya. Karena memang aroma kopi itu tersimpan dalam rongga-rongga biji kopi itu. Coba kita coba ya. Kuat banget rasanya. Jadi kuat banget sih rasanya. Apa? Kuat banget. Ada apa aja menurutmu rasanya? Dulu kita rasakan. Rasanya nih. Asam ada sepet-sepetnya. Lah asam itu berarti buah putih. Terus kalau sepet-sepet itu green tea. Dulu kita rasain lagi ya. Iya, ini nih apa? Kuat banget ya. Jadi asamnya dapat. Terus sepet-sepetnya ada. Sepetnya ada. Tapi yang masih kuat sih menurut aku emang rada asamnya sih. Rada asamnya itu memang kuat sih. Emang itu memang apa namanya? Emang kalau Arabica yang bagus salah satunya memang ukurannya dari tingkat keasaman sih. Jadi memang ini rasanya itu kalau asam itu fruity gitu. Jadi rasa kebuah-buahannya itu muncul gitu loh. Gitu itu. Ya ini memang selera sih. Kalau kopi itu selera. Nah, kalau aku sendiri memang favoritku V60 gitu kan. Benar-benar pengen tahu rasa kopi gitu loh. Nah, dan kenapa aku bikinnya pakai
es Japanese gitu kan. Karena memang ini siang-siang. Jadi memang biar supaya seger kita pakai es gitu kan. Dan ini aku rekomendasiin banget sih buat pecinta kopi untuk ngerasain kopi dari Mahako ini gitu ya. Dari Mahako ya. Karena memang menurut aku sih ini seduhan dan rasa yang aku dapatkan hampir tidak ada beda jauh dengan aroma yang dikeluarkan ketika pertama kali masih dalam bentuk biji. Ini nggak kalah sama yang di kafe-kafe loh? Enggak lah. Mungkin karena baristanya Riono juga gitu sih ya. Itu salah satu indikator mungkin kenapa rasanya juga cukup baik gitu kan. Dan oke, lanjutnya aku ya. Ya, kamu. Kita akan kalau aku sih akan buat kopi susu. Ini setelah tadi yang asem-asem nggak ada manis-manisnya gitu kan. Kita coba kasih yang manis-manis, dan ini produk yang aku pakai adalah yang Mahako tapi yang jenisnya Robusta ya. Ya, Robusta. Coba kita gunting dulu. Kita buka dulu, teman-teman. Kemudian kita pakai ukuran ya. Oke ya, kita pakai Robusta Coffee dari Mahako juga gitu kan, dan aku buat dulu ininya ya, kopinya teman-teman semua. Jadi ini tak bantuin ya, tak bantuin. Ya, jadi ini kita sekitar 10 gram lah ya. Ya, 10 gram. 10 gram, nanti perbandingannya 1:10 tentunya. Jadi coba kita 10 gram. Terus kita pakai air yang tadi karena ini masih sekitar 85-an standar. Kita buat ini airnya berarti 100 gram ya. Iya, 100 gram. Karena 1:10 tadi teman-teman semua. Kita coba. Kalau ini ditunggu juga nggak, Yon? Nggak ya? Kalau buat kopi susu itu nggak terlalu pengaruh. Jadi ini setelah tadi kita masukin airnya yang sekitaran suhunya itu di antara 80 sampai 85 derajat. Jadi setelah dituangin ke sini jangan langsung ditekan juga ya. Maksudnya jangan langsung dipres karena untuk membuat ekstraksinya sempurna kita tunggu dulu. Kayak tadi itu kan kita tunggu dulu selama 30 atau 20 detik lah ya. Iya. Jadi kita tunggu dulu bentar sebelum nanti kita langsung press gitu ya. Udah ya? Kira-kira udah 30 detik. Udah. Kita press teman-teman. Press. Buih-buih ya. Iya. Buih-buih kopinya tuh ada ya. Itu kalau ada buih-buih seperti itu di atas itu menandakan kopinya itu masih segar. Nah, karena memang kerasa banget sih kopinya juga, yang ini juga aromanya kuat banget walaupun ini mungkin masih Robusta gitu bubuk kan. Ya, Robusta. Ini udah bubuk, udah dalam bentuk. Ya, berarti teman-teman bisa lebih mudah pakai ini ya. Nah, kalau ada buih-buih seperti ini, ini tuh ya orang biasa mengatakan crema. Ini menandakan bahwa kopinya itu masih sangat fresh. Dan gitu. Kerasa banget ya tadi ketika kita buka, sama mungkin karena walaupun ini beda dengan tadi yang kita buka masih dalam bentuk biji, ini aromanya sangat kuat banget teman-teman. Yeah. Dan gue rekomendasi lah buat teman-teman yang pencinta kopi susu, terutama kopi susu ya. Jadi boleh banget. Kalau kopi susu memang harus pakai Robusta karena memang biar supaya dia dikasih susu itu rasanya itu masih kuat. Oke, kita lanjut untuk proses kopi susunya ya. Ini kita pakai gelas yang ininya aja gitu kan. Nanti Riono nggak kita bagi karena gelasnya satu. Aku tuh nggak terlalu suka kopi susu. Iya, jangan, makanya buat aku aja. Kopinya itu bikin melek, susunya ngajak tidur. Jadi berantem ya. Berantem. Jadi kita masukkan dulu es batunya. Es batunya kira-kira berapa gram, Yon? 100 gram. Karena perbandingannya tadi 1:10 ya. Kita coba dulu 100 gram. Ini kurang banyak ya kayaknya. Cukup lah ini. Oke. Cukup. Terus karena kita nggak pakai gula, tapi kita pakai sari kurma. Jadi kita pakai sari kurmanya dulu. Ya, sebenarnya ada sih memang. Ada yang pakai gula juga. Ya, kan? Kalau kopi susu yang kekinian itu pakai gula Jawa, tapi memang kreasi ya. Iya. Berarti dan ini sesuai dengan selera aja sih. Karena aku pingin pakai kurma atau pingin ada aroma kurmanya, jadi aku pakai. Aku jadi pengen kopi susunya aja ya. Ini kurmanya atau sari kurmanya ini mungkin karena pengganti gula, berapa gram ya kira-kira ya? Kalau pakai gula Jawa itu biasanya, kalau Jawa atau gula aren itu biasanya pakainya itu
50 ya. Oh, 50. Kayaknya 50 Atau gram aja sebenarnya selera sih, tapi kalau sedangnya segitu. Kalau misalnya pengen manis bisa ditambah. Coba kita pakai 50 gram aja ya. Nah. Oke. Kita tuangkan ke sini sari kurmanya. Sekitar 50 gram. Asik banget tuh. Aduh, ini menggoda sekali aroma kurmanya juga gitu ya. Semoga tidak kalah ya aroma kopinya dengan kurmanya. Karena menurut aku sih tadi aroma kopinya juga udah kenceng banget gitu. Udah kuat banget. Oke, cukup 50 gram kita gunakan sari kurma. Terus kita lanjut untuk menuangkan fresh breadnya ya. Susunya ini kita tuangkan. Ini kira-kira mungkin karena perbandingan 1:10 kita juga tuanginnya sekitar 10 gram ya. Apa 100 karena 1:10 nanti kita tuanginnya 100 gram. Kita coba tuangin ya teman-teman. Oke, ini kayaknya menarik sekali ya. Ini membuat lidah-lidah tidak bertulang ini kembali menggetarkan, mengeluarkan ini. Oh, kebanyakan ya. Cukup lah ya. 100 sekitar 110-an lah, 110-an gram. Lanjut kita tuangin kopinya. Oke, setelah tadi kita tuangin sari kurma, kemudian susu, sebelumnya juga ada es batu, kita tuangin kopinya. Ini tes yang semakin apa ya, yang kita harapkan ya dari sebuah kopi. Karena kita tuangin lah langsung lah. Coba kita pelan-pelan supaya tidak merusak ininya, warna dari tampilan terakhirnya. Wah, Oke, sudah selesai kita tuangkan. Ini sekitar 80-85 gram lah ya. Jadi ini karena tadi kita nyeduh kopinya cukup proporsional, jadi ukurannya juga pas ya. Dari tampilannya sih sangat menarik. Cuy, meyakinkan. Untuk tesnya kita belum coba nih. Ya, coba. Aku jadi penasaran, Oke, kalau dari segi tampilannya sih sangat menggoda banget dan aku yakin nih yang videoin juga ngiler sebenarnya. Iya, cuy. coba kita kudek dulu ya. Kudek apa sih bahasanya? Kalau di Jawa udek. Oh, udek. Kalau di bahasa Indonesia? Iya, nasi udek. Uduk. Kalau bahasa Indonesia apa? Diaduk dulu. Kita coba aduk ya. Coba kita angkat ini biar terlihat sangat menggoda. Jadi sari kurmanya juga ini kelihatan. Kalau dari segi aroma, kopinya nggak begitu ini, Yon. Coba di aroma, ya kan? Kopinya masih terasa sangat kuat aromanya. Jadi tidak kalah dengan susu ataupun kurmanya gitu ya. Warnanya juga bagus. Warnanya juga ini cocok lah ya. Coba. Ini sih menggoda banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini the best banget nih. Kamu ada gelas lagi nggak? Coba minta. Apa? Oke. Kita coba dulu, tos dulu dong. Kita coba dulu ya. Ini bawah sari kurma ya? Iya, bawahnya sari kurma. Dan ini kelihatan ini banget ya, tampilannya tuh sempurna banget dalam balutan kopi susunya ya. Coba kita rasain. Enak sih. Wah, gila sih ini. Enak ya beneran. The best ini. Oke, jadi itu teman-teman semua, setelah kemarin kita di kulineran episode pertama challenge masak dari Triono, dan hari ini atau di kulineran kedua ini kita coba untuk bikin kopi karena kebetulan kita yang ada di kontrakan itu suka kopi dan kebetulan kita juga punya alatnya gitu, beberapa alatnya kita nyicil lah dari tamu kan. Karena berhubung Riono itu nggak begitu suka dengan kopi susu atau V60, dia buat Japanese ice coffee. Dan karena gue suka sama kopi susu, ya kita buat ya kopi susu, masa kita buat teh kan nggak mungkin. Nah, jadi ini
tampilan dari kopi susunya yang udah gue buat tadi. Riono sudah buat Jasmine Ice Kopi, dan produk yang kita pakai hari ini ada produk dari Mahako. Iya. Dari Mahako, dan boleh kalian beli langsung dan cari infonya di IG-nya ya. Iya. IG-nya apa? Di Mahako Coffee. Oke, dan makasih banyak. Mahako ID. Makasih banyak Mahako _ID. Iya, makasih banyak untuk teman yang udah memberikan kopi dari Mahako ya. Semoga usahanya juga sukses, dan ini dari petaninya langsung. Dari segi kualitas dan segi rasa sangat perfect banget. Iya. Dah, itu aja mungkin di kulineran kedua ini. Makasih banyak sudah nonton channel YouTube kita. Jangan lupa terus di-subscribe, di-follow. Iya, karena memang ada manfaatnya juga kalau teman-teman ini subscribe, karena memang bakalan tahu kan tadi edukasi atau dari jadi, kenapa ada ekstraksi yang harus sempurna gitu kan. Jadi di Leeds ini memang kita bukan hanya bikin hiburan aja. Iya. Iya sih. Jadi tapi cuma juga edukasinya ada. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak sudah nonton kulineran episode kedua ini. Jangan lupa terus support channel YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-komen, di-like juga ya. Dan kita akan kembali dengan kulineran episode selanjutnya. Sebelum nanti kita akan datang ke tempat-tempat makan untuk kita review makanannya. Oke, itu aja. Makasih banyak. Maaf kalau misalkan kita banyak salah. Iya kan? Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.